Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5. Ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Apakah kita sedang menyaksikan potret rapuhnya kepercayaan publik terhadap institusi? Dari kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama besar, amnesti guru yang menguji rasa keadilan, utang digital yang menembus 90 triliun rupiah, program makan bergizi gratis yang justru memicu keracunan, hingga mafia tanah yang menjerat tokoh nasional. Semua peristiwa ini menunjukkan satu hal, bahwa di balik angka dan dokumen, ada manusia, reputasi dan masa depan yang dipertaruhkan. Ya, apakah selembar ijazah mampu mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi negara? Pertanyaan itu kembali mengemuka ketika Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauziah Tiasuma menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo di Polda Metro Jaya pada Kamis siang. Sekitar pukul 10.30 Kamis pagi, Roy hadir dengan kuasa hukumnya, disusul Rismon, sementara Dr. Tifa sudah lebih dulu menunggu. Dan ketiganya kini berada dalam pusaran hukum yang bukan hanya soal dokumen, melainkan soal kredibilitas. Kasus ini telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka, terbagi dalam 2 klaster. Dan polisi menjerat mereka dengan pasal pencemaran nama baik, fitnah hingga manipulasi data elektronik. Ancaman hukuman yang menanti tidak ringan, 8 hingga 12 tahun penjara jika terbukti bersalah. Nah, fakta ini menegaskan bahwa isu ijazah palsu bukan sekedar polemik di ruang maya, melainkan telah bertransformasi menjadi perkara hukum yang serius. Ya, namun di balik sorotan kamera ada wajah-wajah yang menanggung beban reputasi. Roy Suryo, mantan Menpora yang dulu dikenal sebagai pakar telematika, kini harus menjawab tudingan di balik meja penyidik. Rismon dengan klaim bukti digital mencoba menegakkan narasi kebenaran versinya. Dr. Tifa, seorang dokter, justru menjadi simbol bahwa isu ini merembet ke berbagai profesi. Apakah publik sedang menyaksikan proses hukum murni atau drama politik yang dikemas dalam bingkai hukum? Hari ini, Polda Metro Jaya bukan sekedar gedung pemeriksaan. Ia menjelma panggung besar, tempat nama, reputasi, dan kepercayaan publik dipertaruhkan. Kasus ijazah palsu Jokowi adalah cermin rapuhnya ruang publik kita, di mana informasi bisa menjadi senjata dan reputasi bisa runtuh hanya dengan satu tudingan. Pertanyaannya, siapa yang sesungguhnya sedang diadili, dokumen, individu, atau kepercayaan kita terhadap institusi? Kami hadir bukan mewakili pribadi. Saya bukan mewakili saya sendiri, Dr. Rismon tidak mewakili Dr. Rismon sendiri, Dr. Tifa juga tidak. Kami mewakili seluruh rakyat Indonesia yang menginginkan perubahan atas negeri ini. Ya, negeri ini sudah lama, lebih dari 1 dekade mengalami suatu rezim yang sangat jahat, sangat bengis, dan utamanya adalah apa? Yang telah menggunakan segala cara, menggunakan segala daya, termasuk ada penggunaan ijazah palsu yang kemudian tidak berani terbongkar sampai dengan sekarang. Dan kami ini juga untuk menegakkan kebenaran. Jangan sampai Pak Prabowo Subianto sebagai presiden yang ada sekarang mengulangi kesalahan yang dilakukan pada rezim yang lalu yang telah mempidanakan ya 2 anak bangsa, yaitu Bambang Trimulyono dan juga Gus Nur. Ya, masa rela Pak Prabowo malah menambah dengan angka saktinya. Pak Prabowo kan suka angka 8, ya. Masa di rezim Pak Prabowo tambah 8 lagi yang akan dipidanakan. Itu kan sungguh luar biasa, ya. Dan saya tahu ini masalah siap atau enggak, ya. Harusnya penyidik yang harus lebih siap untuk menuduh kami mengedit atau merekayasa. Ya, mana yang kami rekayasa? Kalau itu tidak terbukti, nanti saya berencana untuk menuntut kepolisian sebesar 126 triliun rupiah. 1 tahun anggaran kepolisian. Jadi jangan sampai tuduhan itu adalah tuduhan tanpa basis ilmiah. Apa yang kami lakukan, ada itu namanya ilmunya, ya, digital image processing. Jangan sampai ilmu tersebut jadi ilmu terlarang. Memproses citra digital atau video digital bukan berarti merekayasa atau mengedit. Itu berbasis algoritma, ya. Yang kedua, saya yakin kecepatan penanganan atau penersangkaan ini berketepatan dengan memang gerilya kami dalam membongkar, ya, terutama kepulangan dari Pak Roy Suryo dari Sydney. Jadi kami memang sudah berencana, ada draft kasarnya ini, bukunya nanti Gibran Endgame atau Gibran Black Pepper terserah. Yang pasti Wapres tak lulus SMA.
Apakah keadilan selalu datang terlambat atau justru hadir tepat ketika harapan hampir padam? Pertanyaan itu bergema hari ini saat Presiden Prabowo Subianto menandatangani surat rehabilitasi bagi dua guru ASN, Abdul Muiz dan Rasnar, yang sebelumnya dipecat karena melakukan pungutan sukarela demi membayar guru honorer. Di Lanut Halim Perdana Kusuma, sesaat setelah tiba dari lawatan ke Australia, tinta tanda tangan Presiden menjadi simbol bahwa nama baik bisa dipulihkan meski setelah melewati jalan panjang penuh duka. Kasus ini bermula dari vonis Mahkamah Agung yang menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara dan pemecatan status ASN kepada kedua guru tersebut. Sebuah keputusan yang sempat memicu perdebatan. Apakah pungutan sukarela demi keberlangsungan pendidikan layak disebut pelanggaran berat? Fakta bahwa keduanya akhirnya mendapat amnesti menunjukkan adanya ruang refleksi dalam sistem hukum kita. Bahwa konteks sosial dan niat kemanusiaan tidak bisa diabaikan begitu saja. Di balik lembar surat rehabilitasi ada wajah-wajah murid yang dulu tetap bisa belajar berkat pengorbanan para guru ini. Abdul Muiz dan Rasnal bukan sekedar nama dalam berkas perkara, melainkan simbol kegigihan tenaga pendidik yang berjuang di tengah keterbatasan mereka. Narasi ini mengingatkan kita bahwa pendidikan seringkali bertahan bukan karena anggaran besar, melainkan karena solidaritas kecil yang lahir dari ruang kelas. Nah, hari ini amnesti bukan hanya soal status ASN yang dikembalikan. Ia adalah pesan tajam bahwa keadilan harus melihat manusia bukan sekedar pasal. Pertanyaannya, apakah momentum ini akan menjadi titik balik bagi kebijakan pendidikan kita atau sekedar catatan singkat dalam sejarah panjang perjuangan guru di negeri ini? Teman-teman media, barusan saja Bapak Presiden sudah menandatangani surat rehabilitasi kepada Pak Rasnal dan Pak Abdul Muiz, guru SD, SMP, SMA yang dari Luwu Utara. Berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang beredar di media sosial dan juga kemudian Pak Abdul Muiz dan Pak Rasnal ini diantar ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada hari ini, dan kemudian dari teman-teman DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tadi datang mengantarkan ke DPR RI dan kami terima, dan malam ini setelah koordinasi dengan Mensesnek kami antar ke Halim untuk bertemu dengan Bapak Presiden, dan alhamdulillah tadi sudah ditandatangani surat pemberian rehabilitasi kepada kedua guru ini. Selanjutnya Pak Mensesnek akan memberikan. Dan kemudian kami selama 1 minggu terakhir ini berkoordinasi dan meminta petunjuk kepada Bapak Presiden, dan kemudian beliau mengambil keputusan untuk menggunakan hak beliau sebagai Presiden untuk memberikan rehabilitasi kepada 2 orang guru dari SMA 1 ya, SMA 1 Luwu Utara gitu. Dengan harapan ini dapat mengembalikan nama baik beliau berdua. Apapun yang sudah terjadi itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bagaimanapun guru adalah pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa yang harus kita perhatikan, harus kita hormati, dan juga harus kita lindungi. Setelah kami bertemu dengan Bapak Presiden, alhamdulillah Bapak Presiden telah memberikan kami rehabilitasi, dan itu sebuah, saya tidak bisa mengatakan sesuatu kepada Bapak Presiden. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih kepada Bapak Mensesnek dan teman-teman Partai Gerindra. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan jalan ini kami telah memperoleh keadilan sekarang dan direhab, kami punya nama baik. Terima kasih teman-teman media. Harapan ke depannya seperti apa Pak setelah mendapatkan rehabilitasi? Semua ke depan tidak ada lagi kriminalisasi terhadap guru-guru yang sedang berjuang di lapangan, dan itu sekarang ini teman-teman ini selalu dihantui bahwa kalau kita sedikit berbuat salah selalu ada hukuman-hukuman yang tidak pantas. Apakah utang kini menjadi wajah baru dari gaya hidup modern?
Pertanyaan itu menyeruak ketika Otoritas Jasa Keuangan mencatat hingga akhir September 2025, utang pinjaman online di Indonesia menembus 99 triliun rupiah. Dan angka ini melonjak lebih dari 22% dibanding tahun lalu. Sebuah lonjakan yang bukan sekedar statistik, melainkan alarm sosial tentang bagaimana masyarakat bertahan di tengah tekanan ekonomi. Di balik angka fantastis itu, ada cerita tentang daya beli yang melemah, biaya hidup yang kian menyesakkan, dan gaya hidup yang tak sejalan dengan pemasukan. Pinjaman online yang awalnya dipandang sebagai solusi cepat, kini menjelma menjadi jebakan panjang. Ia bukan hanya soal bunga dan cicilan, tapi tentang bagaimana masyarakat mencari jalan pintas di tengah ketidakpastian. Dan fenomena ini menyingkap wajah rapuh ekonomi rumah tangga. Dari kota besar hingga pelosok desa, pinjaman digital merambah ruang keluarga, mengisi celah kebutuhan harian, bahkan gaya hidup konsumtif. Apakah kita sedang menyaksikan transformasi ekonomi digital atau sekedar pergeseran utang dari bank ke aplikasi? Pertanyaan itu menggantung, menuntut refleksi lebih dalam. Hari ini, angka 90 triliun bukan sekedar catatan OJK. Ia adalah cermin yang besar yang memperlihatkan dilema masyarakat antara bertahan hidup dan mempertahankan gaya hidup. Narasi ini menegaskan bahwa utang digital bukan hanya soal teknologi finansial, melainkan tentang pilihan manusia, tentang harapan yang dibayar dengan cicilan, dan tentang masa depan yang dipertaruhkan di layar ponsel. Ya pemirsa, apakah makanan bergizi gratis yang dimaksudkan sebagai solusi justru menyimpan paradoks? Pertanyaan itu mencuat ketika Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkap bahwa program makan bergizi gratis menyumbang 48% kasus keracunan pangan nasional. Nah, pernyataan ini disampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI, membuka tabir bahwa niat baik bisa berbalik menjadi masalah serius jika eksekusi tidak sejalan dengan standar keamanan pangan. Data resmi menunjukkan 636 pelajar harus menjalani rawat inap akibat keracunan pangan. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan wajah nyata dari anak-anak yang seharusnya mendapat nutrisi, tetapi justru berakhir di rumah sakit. Kementerian Kesehatan bahkan mencatat jumlah korban mencapai 638 orang, menegaskan perlunya sinkronisasi data dan langkah korektif yang lebih sistematis. Di balik angka tersebut ada cerita tentang rantai distribusi, kualitas bahan hingga pengawasan yang longgar. Program makan gratis yang digadang sebagai jaring pengaman sosial kini diuji oleh kenyataan pahit. Apakah kita sedang memberi harapan atau justru menambah beban? Pertanyaan ini menuntut refleksi mendalam, bukan sekedar klarifikasi teknis. Hari ini, isu keracunan pangan bukan hanya soal kesehatan, melainkan soal kepercayaan publik terhadap program besar yang menyentuh jutaan anak. Narasi ini menegaskan bahwa makan bergizi gratis harus lebih dari sekedar slogan. Ia harus menjadi jaminan mutu, keamanan, dan keberlanjutan. Karena pada akhirnya yang akan merasakannya dan yang dipertaruhkan bukan hanya angka, melainkan masa depan generasi penerus bangsa. Terkait khususnya keracunan pangan di Indonesia, secara umum total kejadian di Indonesia itu sampai hari ini itu ada 441 total kejadian, di mana MBG menyumbang 211 kejadian atau kurang lebih 48% dari total keracunan pangan. Apakah tanah yang seharusnya menjadi simbol kepemilikan dan identitas kini berubah jadi arena perebutan tanpa batas? Pertanyaan itu mencuat ketika Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, geram karena lahan miliknya seluas 16 hektar di Makassar diduga dikuasai mafia tanah. Nah, kasus ini bukan sekedar sengketa aset, melainkan cermin betapa rapuhnya sistem pertahanan, maksud kami pertanahan, ketika berhadapan dengan kepentingan dan modus manipulasi. Mahfud MD, Menko Polhukam periode 2019-2024 menegaskan bahwa JK adalah korban dari praktik mafia tanah. Ia mengungkap modus yang dimainkan bukan hal baru, pemalsuan sertifikat, kolusi dengan oknum aparat dan BPN, hingga manipulasi dokumen. Fakta ini menegaskan bahwa mafia tanah bukan sekedar bayangan, melainkan jaringan nyata yang mampu menembus institusi resmi. Di balik kasus JK ada ribuan warga kecil yang mengalami nasib serupa. Tanah warisan yang tiba-tiba berganti nama, lahan usaha yang mendadak berpindah tangan,
Apakah hukum kita cukup kuat untuk melawan mafia yang bersembunyi di balik legalitas palsu? Pertanyaan ini menuntut jawaban, bukan sekedar retorika. Hari ini, sengketa tanah bukan hanya soal kepemilikan, melainkan soal keadilan dan kepercayaan publik. Narasi ini menegaskan bahwa mafia tanah adalah ancaman terhadap hak dasar warga negara. Karena pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya hektar demi hektar lahan, melainkan legitimasi hukum dan masa depan keadilan di negeri ini. Jadi Pak JK ini adalah modus yang umum dilakukan oleh penggarung atau oleh mafia tanah. Mengambil tanah orang atau tanah negara dengan cara memalsu sertifikat dulu atau memaksa ada sertifikat lain, lalu yang punya, yang asli itu disuruh gugat ke pengadilan. Sama kan dengan Pak JK, dia punya tanah, udah beli. Ya, 35 tahun lalu 35 katanya. tahun sudah beli, dia punya sertifikat, disuruh jaga ke orang. Lalu orang yang disuruh jaga ini disuruh jual, iya kan? Padahal dia tidak punya atas tanah itu. Lalu diketahui bahwa itu punya Pak JK, tidak boleh dijual, tapi sertifikatnya udah keluar, dijual oleh orang ini. Nah, gimana cara menjual? Main dengan BPN, main dengan aparat, main dengan apa, keluarlah sertifikat. Lalu disuruh menggugat kan? Pak JK sebagai korban suruh menggugat. Lalu dia tidak merasa menjual, kok suruh menggugat. Orang lain yang tidak punya hak menjual suruh menggugat. Nanti kalau menggugat ke pengadilan kalah. 5 kisah berbeda namun benang merahnya sama. Keadilan, kepercayaan, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Dari ruang penyidikan hingga ruang kelas, dari layar ponsel hingga lahan warisan. Publik diajak bertanya, apakah sistem kita cukup kuat melindungi hak, martabat, dan harapan? Narasi ini menegaskan bahwa setiap peristiwa bukan sekedar berita, melainkan cermin besar tentang siapa kita sebagai bangsa dan kemana arah kepercayaan publik akan dibawa. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.